Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Reza Nurfadil, yang kedua yaitu Titania Aulia Teradiba, yang ketiga Fitri Kamila Kinanti, yang keempat Rahma Julia Agusti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkuman materi 1 pencemaran lingkungan beserta contoh kasus yang ada di Indonesia. Pencemaran lingkungan. A. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia maupun proses alam. B. Jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, jenis pencemar air. Jenis pencemar air ini terdapat beberapa jenisnya, yaitu yang pertama agen infeksius, contohnya yaitu bakteri, virus, sumbernya dari limbah manusia dan hewan. Yang kedua ada oksigen demanding waste, contohnya limbah dari hewan, sisa tumbuhan, sumbernya dari saluran pembuangan air, pengolahan makanan, dan industri kertas. Yang ketiga nutrien pupuk anorganik, contohnya itu nitrat, fosfat, sumbernya dari saluran pembuangan air, limbah dari hewan. Yang keempat yaitu bahan kimia organik, contohnya dari minyak, plastik, pestisida, sumbernya dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Yang kelima bahan kimia anorganik, contohnya yaitu asam, basa, garam, senyawa logam, sumbernya dari industri, rumah tangga. Yang keenam ada sedimen, contohnya yaitu tanah, sumbernya dari erosi tanah. Yang ketujuh logam berat, contohnya yaitu timbal berat, merkuri, arsen, sumbernya dari industri, rumah tangga. Yang terakhir thermal, contohnya yaitu panas, sumbernya dari pembangkit listrik dan industri. Akibat dari pencemaran air. Yang pertama, timbulnya berbagai penyakit, misal penyakit perut. Yang kedua, penurunan oksigen terlalu di suatu perairan. Yang ketiga, terjadinya pertumbuhan berlebih, alga. Yang keempat, masuknya racun ke dalam sistem perairan. Yang kelima, kematian makhluk hidup. Contoh kasusnya yaitu pada tragedi Minamata. Kronologinya, pada tahun 1907, Cisocrop mendirikan pabrik pupuk di Minamata. Pada tahun 1932, Cisocrop memproduksi acetaldehyde atau menghasilkan limbah merkuri yang dibuang ke laut. Selanjutnya pada tahun 1950-an muncul beberapa gejala aneh pada hewan. Yang selanjutnya pada tahun 1972 pemerintah mengumumkan Cisocrop tanggung jawab atas tragedi Minamata dan diwajibkan memberi kompensasi korban. C. Pencemaran tanah. Sumber. Yang pertama pencemar berupa sedimen. Yang kedua pencemar berupa bahan kimia. Jenisnya, yang pertama sedimen, contohnya yaitu tanah, sumbernya dari erosi pada lahan pertanian. Yang kedua bahan kimia, contohnya pupuk, sumbernya dari pupuk organik dan anorganik. Yang ketiga bahan kimia, contohnya pestisida, sumbernya dari DDT atau senyawa yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga. Yang keempat limbah padat, contohnya plastik, limbah sisa makanan, limbah bangkai hewan, limbah sisa tumbuhan, sumbernya dari rumah tangga. Yang kelima limbah B3, contohnya logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadium, serta limbah rumah sakit, sumbernya dari industri, rumah tangga, dan rumah sakit. Lalu ada akibat pencemaran tanah. Yang pertama mengakibatkan kerusakan struktur tanah. Yang kedua penurunan produktivitas tumbuhan. Yang ketiga kematian tumbuhan dan hewan. Yang keempat gangguan keindahan, tidak sedap dipandang, dan bau. Yang kelima tempat faktor penyakit. D. Pencemaran udara. Sumber. Yang pertama alami,
seperti letusan gunung berapi. Yang kedua, kegiatan manusia, seperti industri dan pembakaran. Penentuan sumber pencemaran. Yang pertama, sumber titik. Dari sumber individual menetap dan dibatasi oleh luas wilayah kurang dari 1x1 km kubik, termasuk di dalamnya industri dan rumah tangga. Yang kedua, sumber garis. Dari kendaraan bermotor dan kereta. Yang ketiga, sumber area. Dari titik dan garis. Lalu ada jenis pencemar udara. Yang pertama ada oksida karbon, contohnya CO, CO2, sumbernya dari pembakaran tak sempurna. Yang kedua oksida nitrogen atau NOx, contohnya NO, NO2, N2O, sumbernya dari pembakaran. Yang ketiga ada oksida sulfur, contohnya SO, sumbernya dari pembakaran bahan bakar mengandung sulfur. Yang keempat ada partikel, contohnya debu, sumbernya dari aktivitas alam industri. Yang kelima ada volatile organic compounds, ya, atau VOC, contohnya CH4, sumbernya dari degradasi limbah pertanian. Yang keenam ada logam berat, contohnya merkuri, sumbernya dari pembakaran pada insinerator. Akibat pencemar udara. Yang pertama, gangguan visibilitas. Yang kedua, gangguan psikologis. Yang ketiga, timbulnya penyakit pada alat pernafasan. Yang keempat, penurunan produktivitas tumbuhan dan hewan akibat hujan asam. Yang kelima, kerusakan pada bangunan akibat hujan asam. Lalu ada contoh kasus hujan asam. Yang pertama, sumber pencemar terutama industri yang mengimisikan SO2 dan NOx. Yang kedua ada hujan dengan pH kurang dari 5,6. Yang ketiga ada hujan mengandung asam H2SO4, HNO3, atau reaksi SO2 dan NOx dengan H2O. Yang keempat ada jangkauan jauh. Yang kelima untuk dry deposition berupa partikel SO2 dan NOx. Beberapa kasus pencemaran lingkungan. 1. Lumpur beracun yang ada di lahan pemukiman. Pada Oktober 2019, diketahui adanya penguburan puluhan ton lumpur beracun di dalam tanah perumahan Desa Tarawolong, Kecamatan Purwosari. Satuan Reskrim Polres Karawang berhasil menangkap kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan beberapa perusahaan itu. Lumpur beracun yang berasal dari 3 perusahaan tekstil di Bandung. Limbah diambil dari PT FG dan PT DPC. Bukannya dimusnahkan, limbah malah dikubur ke dalam lahan pemukiman di Karawang. Berangkasat Reskrim Polres Karawang, Bintaro, Hendrar Kurniawan, Jumat 20 Desember 2019. Menurut Bintaro, limbah beracun ini seharusnya dibawa ke PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan. Diduga demi meraup keuntungan, PT RTW dan PT LSA selaku pihak ketiga yang mengantar limbah melakukan penyelundupan limbah. Bintaro menjelaskan bahwa PT RWP dan PT LSA merupakan perusahaan transporter yang mempunyai kesepakatan dengan 3 pihak pabrik tekstil menghasil limbah. NH, inisial dari Direktur PT RWP dan LSA, kemudian bersekongkol dengan Koordinator Lapangan atau SI sebagai inisial. Untuk tindak memproses uang tersebut, kami sudah ditetapkan NH dan SI sebagai tersangka dalam kasus ini. SI berperan sebagai penggiring para sopir membuang limbah ke Karawang. Terang Kasat Reskrim Polres Karawang. Puluhan ton lumpur beracun dibawa dengan 5 buah dump truck dari Bandung ke Karawang. Truk-truk tersebut tiba pada malam hari agar tidak mengundang perhatian. Pada 29 Oktober 2019, aksi kejahatan tersebut diketahui warga. Warga pun kemudian melaporkan ke pihak berwajib. Setelah melakukan pengintaian, polisi berhasil menangkap 5 sopir. Penyelidikan berlanjut dan mengarah ke NH dan SI. Kami jerat pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terang Bintaro. 2. Minyak mentah milik Pertamina tumpah di pesisir. Masyarakat Karawang yang di pesisir dikejutkan oleh adanya oil spill pada 21 Juni 2019. Bentuk oil spill bulat dengan warna hitam memiliki bau seperti minyak tanah. Setelah tersebar di pantai, spill oil mencair. Dalam hitungan hari, beberapa ekosistem laut mendapatkan efek buruk. Selain pohon bakau yang tercemar, ikan-ikan juga menjauh karena nelayan
mau tidak mau harus melaut lebih dahulu. Beberapa nelayan bahkan melaporkan bahwa jaring mereka terkena minyak. Dalang balik kasus tersebut ternyata adalah BUMN, yaitu Pertamina Hulu Energi ONGC. Mereka mengkonfirmasi bahwa minyak mentah berasal dari semut mereka. Pencemaran terjadi karena sumur YA1 mengalami kebocoran. Tidak tinggal diam, Pertamina berupaya menangani masalah lingkungan yang terjadi selama hampir 5 bulan itu. Yang ketiga, ada pencemaran di anak air Sungai Citarum. Pada April 2019, Sungai Cipet di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan dipenuhi limbah berbisa. Masyarakat kemudian melaporkan kasus tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK. Usut punya usut, limbah tersebut berasal dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3. 5 bulan kemudian, pencemaran terjadi lagi dengan lokasi yang sama. Menindaklanjuti kasus tersebut, unit Peter Satuan Reskrim Polres Karawang bergerak ke lokasi. Pengecekan melibatkan Satgas Citarum, Harum Sektor 18, dan Dinas Lingkungan Hidup Karawang. Pencemaran disebabkan oleh gagalnya pengolahan limbah cair. Limbah cair dalam instansi pengolahan air limbah atau IPAL mengalami peleberan karena tidak tertampungnya IPAL. Itu meluap dan gagal ditampung bak penampung. Limbah cair harus diolah sedemikian rupa mengurangi residu zat berbahaya. Limbah tersebut harus dikelola oleh IPAL sebelum dan setelah limbah cair umumnya ditampung dalam bak khusus. Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Sebagian warga di pesisir kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terdampak akibat terbakaran tumpahan minyak yang dilaporkan telah menyebar lebih dari 5 km di perairan Teluk Balikpapan. Kekhawatiran ini barangkali juga dirasakan sebagian warga Balikpapan yang tinggal di kawasan pantai Pulau Mandiri, Melawai, Landasan Ulu, hingga Setinggan. Di kawasan ini terlihat tumpahan minyak dengan warna hitam pekat dengan ketebalan berbeda. Lalu selanjutnya ditemukan tusuk mati. Bagaimanapun, tumpahan minyak di Teluk Balikpapan itu telah berdampak tidak baik terhadap lingkungan di kawasan itu yang diantara lainnya ditandai kematian sejumlah hewan-hewan itu ditemukan terdampar di pesisir kawasan Landasan Ulu dan diduga akibat tumpahan minyak tersebut. Tim gabungan juga menggunakan teknik oil boom untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak terutama yang ada di tengah laut, supaya bisa membatasi ruang gerak minyak dan bisa terkumpul yang kemudian disedot, ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan sudah memutuskan untuk mendahulukan pembersihan minyak di sekitar pemukiman penduduk di kawasan pesisir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.